Salam Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertangyangan keluarga Minggu Estomihi 11 Februari 2024, terambil dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 1-6 dan bacaan dari Injil Markus pasal 9 ayat 2-9, diikat oleh topik atau tema Yesus Anak Allah, dengarkanlah Dia. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Yesus do anak ni debata tangihok kamu ma ibana. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur pasal 50 ayat 1-23 adalah ibadah yang sejati, dan khotbah kita dari ayat 1-6. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah pertangyangan keluarga Minggu Estomihi. Estomihi artinya, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, didasarkan pada Mazmur pasal 31 ayat 3b. Tanggal 11 Februari 2024, terambil dari Mazmur pasal 50 ayat 1-6, dihubungkan dengan topik Minggu, Yesus Anak Allah, dengarkanlah Dia. Yesus do anak ni debata tangihok kamu ma ibadah. Saudara, keseluruhan isi Mazmur pasal 50 mulai dari ayat 1-23 ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Asaf. Siapakah Asaf ini? Asaf adalah seorang ahli musik keturunan Lewi dan banyak melayani di bait Allah. Karena Asaf sering di bait Allah dan banyak berhubungan dengan para imam-imam dan guru-guru agama Yahudi, serta banyak mendengar pengajaran Allah lewat mereka, maka Asaf mengetahui banyak sekali firman Allah. Dan sebagian pengajaran yang diterimanya itu dirangkainya dan dituangkannya dalam bentuk tulisan sebagaimana pada keseluruhan Mazmur pasal 50 ini. Mazmur 50 adalah kitab yang berisi teguran dan peringatan Allah terhadap sikap hidup dan terutama sikap beribadah dari umat Israel sendiri. Pada Mazmur pasal 50 ini, Asaf menggambarkan akan adanya saat hari penghakiman, yakni ketika Allah meminta masing-masing manusia di seluruh muka bumi ini untuk memberi pertanggungjawaban hidup mereka atas pelaksanaan pengajaran Allah yang sudah mereka terima selama ini. Allah sendiri akan datang ke dunia ini untuk menghakimi isi bumi ini. Segenap manusia di muka bumi ini didorong memberi perhatian atas panggilan tersebut.
Saudara, mari kita lihat ayat per ayat dari nats khotbah kita di pertanyaan keluarga di Minggu Estomihi 11 Februari 2024. Pada ayat 1 dan 2, ketika Allah datang untuk memanggil dan menegur bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, Ia atau Allah itu tampil dengan sinar dari puncak keindahan dan dengan segala kemegahan Sion. Pada ayat 3, Ia atau Allah itu datang dan tidak akan berdiam diri, dikawal dengan api yang menjilat di hadapannya, dan di sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ini mengandung banyak arti. Apa? Yakni pertama, ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat tidak berkenan atas dosa-dosa umatnya itu. Kedua, Dia tidak akan lagi menutup mata atas dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Dan ketiga, api yang menjilat di sekelilingnya dan badai dahsyat yang bertiup itu menggambarkan bahwa Tuhan hadir dalam kemuliaan dan keperkasaannya. Pada ayat 4, Tuhan tampil untuk mengadili umatnya dengan memanggil langit dan bumi untuk menjadi saksi atas pengadilan ini. Karena mereka telah menyaksikan segala sesuatu dalam alam semesta, terutama dalam hidup manusia ini, sudah begitu jahat. Saudara, pada Yosua pasal 24 ayat 27, batu dijadikan oleh Yosua juga menjadi saksi. Pada ayat 5, Tuhan berkata, "Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan." Saudara, mereka-mereka inilah yang menjadi tertuduh dan orang yang akan diadili oleh Allah itu. Pada ayat 6, ayat terakhir dari nats khotbah kita, kembali disebutkan bahwa langit akan bertindak sebagai saksi dan akan memberitakan keadilannya di mana saja, bahkan sampai ke seluruh penjuru dunia, dan Allah sendiri bertindak sebagai hakim. Dan keadilan Tuhan ini pun pasti akan diakui dan terbukti serta tidak dapat dibantah lagi. Saudara, apa pokok persoalan yang dituduhkan oleh Allah sebagai hakim agung itu kepada isi bumi, terutama kepada umatnya atau orang-orang yang dikasihinya yang telah mengikat perjanjian dengan Tuhan, sebagaimana ayat 4 dan ayat 5. Pada nats khotbah kita ini, Bapak Ibu, ayat 1 sampai 6 belum diungkap oleh penulisnya, yakni Asaf, apa dakwaan Tuhan itu. Tetapi terutama pada ayat 8 dan seterusnya, jelas sekali diutarakan isi pokok dakwaan serta tuntutan hakim agung itu, yakni Allah kepada umatnya, yakni perihal ibadah yang ternyata tidak sejalan dengan hidup di hadapan Allah. Allah mengatakan bahwa ibadah yang sejati dan yang benar itu bukan hanya sekedar soal mempersembahkan korban seperti memberi hewan, uang, dan sebagainya. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hati yang penuh syukur kepada Allah dan menunjukkan hidup yang benar-benar sebagai pujian dan kemuliaan bagi Allah, serta mengimani semua titah Allah. Pada ayat 19 sampai 21, Bapak Ibu, bahkan Tuhan mencurahkan isi hati dan kekesalannya atas perilaku umatnya yang sangat-sangat jelek sekali. Mari kita baca ayat 19. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya, kata Tuhan. Ayat 20, engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Ayat 21, itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Oh Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah tuntutan Allah paling berat, yakni apa? Ibadah yang dilakukan, persembahan-persembahan yang diberikan itu tidak sejalan dengan hidup, dengan perilaku mereka sehari-hari. Tuduhan Tuhan bukan karena umatnya melalaikan upacara-upacara agama seperti pemberian korban-korban, persembahan-persembahan, atau kewajiban-kewajiban lain. Oh, bukan. Itu dilakukan oleh umat Tuhan semuanya.
Tetapi motivasi pemberian korban-korban itu yang salah. Seolah-olah Tuhan membutuhkan pemberian mereka, sehingga Tuhan yang harus berterima kasih kepada mereka. Bagi Allah, pandangan seperti itu merupakan ketololan besar dari umatnya. Umat Allah harus tahu bahwa segala sesuatunya itu bersumber semuanya dari Allah. Semua yang dimiliki oleh manusia, oleh umatnya itu adalah milik Allah sendiri. Yang Allah butuhkan adalah keseriusan, kesungguhan hati dari umatnya untuk memberikan kepada Tuhan persembahan yang patut diberikan kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu pada ayat 22 sampai 23 Tuhan mengingatkan bahwa orang yang melupakan Allah akan, dipakai kata di sini, diterkam oleh Tuhan. Diterkam oleh Tuhan. Dan tidak ada yang bisa melepaskan. Sebaliknya, yang mempersembahkan korban syukur, memuliakan Tuhan, yang jujur jalannya, nah mereka itu pasti diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di ibadah pertangyangan Minggu Estomihi 11 Februari 2024, terambil dari Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai 6. Dihubungkan dengan topik Yesus anak Allah, dengarkanlah dia. Yesus doa anak di debata, tangihok kamu maibadah. Nah, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini, Bapak Ibu? Pengajaran pertama, Allah adalah hakim yang mengadili seluruh isi bumi ini. Saudara, Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia LAI memberi judul Mazmur 50 ini dengan ibadah yang sejati. Sedangkan topik minggu kita menyerukan Yesus anak Allah, dengarkanlah dia. Apa yang dapat kita lihat dari kedua antara judul Mazmur 50 dan topik minggu ini? Saudara, kedua hal ini yakni ibadah yang sejati dan mendengar Allah atau manangihod debata dalam bahasa Batak Toba itu memiliki hubungan dan kait-mengait satu dengan lainnya. Pengenalan akan hakikat Allah sebagai hakim sangat-sangat berpengaruh kepada sikap seseorang dalam hidup sehari-hari dan dalam mempraktekkan ibadah yang benar. Orang yang tidak memiliki pengertian dan pemahaman serta pengenalan yang benar kepada pribadi Allah itu akan cenderung mengabaikan Tuhan. Tidak akan mau mendengar Allah dan tidak akan memiliki sikap beribadah yang benar. Saudara, khotbah ini menegaskan bahwa Allah tidak akan pernah menutup mata atas dosa-dosa dan penyepelean, pengabaian umatnya atas suara Tuhan atau kehendak Tuhan. Allah tidak akan pernah mentolerir, Bapak Ibu, setiap dosa-dosa, pelanggaran dan kecerobohan serta pengabaian manusia terhadap perintah Tuhan itu. Tuhan pasti akan disebut di sini istilah yang sangat-sangat keras, akan menerkam mereka. Itu sebabnya dalam khotbah ini Allah akan menghimpun orang-orang yang dikasihinya, yakni hanya mereka yang dengan tulus hati mengikat perjanjian dengannya, yang mau memilih Tuhan itu sebagai Allah dan yang mau menyerahkan diri mereka sendiri kepada Tuhan sebagai umatnya. Sebagaimana ayat 5, supaya mereka mau mengubah dirinya, mau mendengar Tuhan, jangan abai terhadap suara dan kehendak Tuhan. Dan dalam evangelium untuk pertangyangan ini di Minggu Estomihi yang terambil dari Markus pasal 9 ayat 2-9, di saat Yesus berada di puncak gunung yang tinggi, tiba-tiba Yesus bersama Elia dan Musa. Nah, pada saat seperti itu muncullah awan-awan dan suara yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Saudara, proklamasi dari surga ini yang mengatakan, dengarkanlah dia. Sebagaimana juga seruan topik minggu kita di Minggu Estomihi ini mengingatkan kita sekarang, Bapak Ibu, bahwa perbuatan dosa, sekecil apapun itu, tidak akan pernah luput dari pantauan Tuhan, tidak akan pernah itu dibenarkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saat ini kita diingatkan, dengarkanlah dia. Mendengar dia, yakni Tuhan itu berarti mau
menjaga diri kita, mau menjaga kekudusan kita, menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia kita, agar tetap memelihara itu dengan sungguh-sungguh baik dalam setiap tindakan perlakuan yang tidak adil, yang tidak senonoh kepada sesama kita, dan juga terutama kepada Tuhan, akan menjadi hakim Tuhan itu terhadap kita dan akan membalasnya setimpal dengan perbuatan kita. Dengan kemauan kita mendengar suara Allah Bapak Ibu sebagaimana topik Minggu Estomihim, dan kemauan kita menjaga kualitas hidup, menjaga kualitas iman kita, maka Allah akan tanda kutip mengadili kita penuh dengan berkat-berkat. Amin Bapak Ibu. Pengajaran yang kedua, Allah menegur dan menghukum praktik ibadah dan kesalehan yang tidak tulus. Saudara, sering terjadi bahwa dalam kehidupan atau penampilan lahiriah sehari-hari ada banyak sekali bentuk-bentuk wujud dan praktik-praktik kejahatan dan kebobrokan moral, mental, atau berbagai-bagai dosa kemunafikan yang tampil dan bersembunyi dalam balutan kesalehan serta bertopengkan kebaikan seperti orang Israel, sebagaimana dalam khotbah kita ini. Tidak kurang banyaknya orang yang kelihatannya saja rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin mengikuti jam-jam ibadah, memberi persembahan-persembahan khusus. Wah, terlihat kasat mata bahwa perlakuan mereka sangat baik sekali, menyenangkan bagi orang lain. Tetapi dalam kesempatan lain, mereka juga melakukan praktek-praktek yang tidak berkenan di hati Allah. Berbohong, menipu lewat usaha, lewat dagang, lewat bisnis. Di antara mereka juga ada yang suka main-main perempuan, main-main judi, dan juga hobi dengan minuman-minuman keras, sampai dengan mabuk-mabuk dan lain-lain. Semua bentuk dan praktek-praktek kemunafikan seperti itu memang sangat mungkin bisa disembunyikan dalam balutan kesalehan atau bertopengkan berbagai-bagai bentuk kebaikan. Manusia tidak melihatnya, tetapi jangan lupa ada Tuhan yang tidak akan bisa tertipu atau terperdaya oleh balutan topeng-topeng kesalehan dan penampilan yang secara lahiriah baik, namun isinya kotor, jijik, jelek, jahat di hadapan Tuhan. Jikapun Allah itu sepertinya terlihat diam dan tidak atau belum melakukan apa-apa untuk menghukum kejahatan yang terbalut dengan kesalehan itu, jangan kira bahwa Allah itu sudah berhasil Anda kelabui dengan kesalehan palsu itu. Allah itu gak bisa kita dustai, kita bohongin. Justru Dia adalah hakim yang adil, melihat sampai ke dalam hati manusia. Allah itu diam hanya untuk sementara waktu saja demi memberi kita waktu, kesempatan untuk bertobat Bapak Ibu, untuk menyesali diri dan mau memperbaharui kehidupan kita. Dan akan tiba saatnya Allah itu akan datang sebagai hakim bagi kita serta menghukum kita kalau tidak mau bertobat, tidak mau mengubah diri, dan tidak mau menyatakan kebenaran-kebenaran Allah itu. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sama seperti Tuhan menghukum orang Israel yang berusaha untuk menyogok Tuhan dengan korban sembelihan atas perbuatan dosa yang telah mereka lakukan. Tetapi di balik semua kebaikan dan kesalehan mereka, mereka berbuat tidak jujur, melakukan kekerasan, penganiayaan. Itulah sebabnya Tuhan marah dan menegur mereka. Dan Tuhan tidak berkenan atas korban yang mereka berikan. Maka seperti itulah akan dilakukan oleh Allah kepada semua orang, termasuk di antara kita yang berbuat berlaku seperti orang Israel itu membohongi Tuhan. Makanya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dengarkanlah suara Tuhan lewat khotbah ini sebagaimana disuruhkan oleh topik Minggu Estomihim. Yesus anak Allah, dengarkanlah Dia. Yesus doa anak di debata tangihok kamu maibana. Nah saat ini Tuhan mengingatkan kita semua, kalau selama ini di dalam kehidupan ini kita banyak berbuat dosa dalam wujud kepura-puraan hidup, bertopeng-topengkan kebaikan, ngulu namar si paula-ula dengan yang pasti melukai hati Tuhan. Maka dengarkanlah suara dan peringatan Tuhan saat ini juga, sekarang ini juga. Tuhan akan tetap memeriksa dan memberi teguran, bahkan mengadili siapa saja tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu.
Pengajaran yang ketiga, ibadah yang sejati tercermin dalam hidup sehari-hari. Saudara, firman ini menegaskan bahwa Allah menghendaki agar hidup kita sehari-hari ini sesuailah, seiramalah, dan sinkronlah dengan segala kegiatan atau praktek-praktek ibadah yang kita lakukan itu. Ibadah yang sejati itu bukan hanya sekedar dalam bentuk ritus-ritus, seremoni-seremoni agama semata-mata saja, melainkan juga terlihat dalam sikap serta perbuatan hidup sehari-hari kita. Allah tidak dapat disogok dengan ritus-ritus ibadah yang penuh dengan kebaikan-kebaikan serta kesalehan-kesalehan luar saja, namun moral, mentalnya bobrok, rapuh. Allah tidak bisa ditipu dan diakal-akali dengan praktek-praktek luar semata-mata, Bapak Ibu, seperti kerajinan menjadi anggota KOR, anggota dewan atau seksi-seksi di koinonia marturia atau diakonia. Ibadah yang sejati merupakan kombinasi antara kerajinan kita menunjukkan diri sebagai orang Kristen dalam wujud ritual-ritual gereja, ketaatan terhadap semua perintah-perintah Tuhan itu, dan praktek firman itu dalam hidup sehari-hari, serta menjadikan diri kita ini menjadi berkat bagi sesama. Ini semua hanya kombinasi, Bapak Ibu, antara teori iman dan praktek hidup sehari-hari. Ini kombinasi. Itu sebabnya kita menyebut dalam bahasa Batak Toba, pelihom mengulumi, jalan ngulumi do peliam. Artinya, persembahkanlah hidupmu, dan hidupmu itulah persembahanmu. Saudara, jika di hari-hari Minggu kita berjumpa dengan Allah lewat ibadah yang kita ikuti dalam gedung gereja, maka marilah kita nyatakan perjumpaan kita dengan Allah, dengan Kristus. Itu juga sesudah pulang dari gereja, baik saat berada di rumah kita masing-masing, saat berada di kantormu, di tempat-tempat kerjamu. Nyatakanlah juga perjumpaanmu dengan Kristus itu saat bertemu dengan teman-temanmu, para tetanggamu, atau sahabat-sahabat saat sedang mencari nafkah, sedang bertiga-tiga, sedang di restoran, atau di tempat-tempat lainnya. Nyatakan perjumpaanmu dengan Tuhan di sana. Jika saat beribadah hari Minggu kita saleh, kita jujur, kita sungguh-sungguh memiliki hidup kerohanian yang baik, maka Bapak Ibu, lanjutkan kesalehan kita itu juga di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, sampai dengan hari Sabtu, menunggu hari Minggu besoknya. Pelihara kesalehan, kejujuran, dan kesopanan, dan jangan munafik. Artinya itu apa? Ibadah yang kita lakukan itu tidak berakhir di dalam gereja hingga selesai ibadah Minggu. Ibadah kita tidak juga berakhir di hari Minggu saja. Ibadah kita berlangsung setiap hari. Setiap hari. Karena ibadah bukan saja soal-soal rutinitas di hari Minggu, tetapi ibadah adalah hidup kita. Hidup kita lah ibadah. Dan marilah kita hidupi ibadah kita itu. Jadikanlah hidupmu sebagai ibadah, dan hidupilah ibadahmu, sehingga setiap aktivitas hidup kita merupakan persembahan kita kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Pemazmur dalam khotbah ini juga menyimpulkan keseluruhan isi Mazmur 50 ini pada ayat terakhir, yakni ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan itu bagi kita merupakan gunung batu, tempat perlindungan atau estomihi, berdasarkan Mazmur 31 ayat 3b. Dan dengan demikian kita telah menerapkan topik pertanyaan keluarga di Minggu 11 Februari 2024. Yesus anak Allah, dengarkanlah Dia. Yesus do anak ni debata, tangihok kamu ma ibadah. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertanyaan keluarga Minggu Estomihi 11 Februari 2024 dari Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai 6 ini, agar kita bisa menerapkan seruan topik minggu ini. Yesus anak Allah, dengarkanlah Dia. Yesus do anak ni debata, tangyo kamu ma ibadah, termotivasi lewat khotbah ini.
Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak dan Ibu saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggungan di Minggu Estomihi 11 Februari 2024. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Firman ini sungguh-sungguh menguatkan kami, supaya kami tetap menjaga diri, menjaga kekudusan, menjaga perilaku kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kuatkan kami, tidak mempertopengkan kesalehan. Dan biarlah kehidupan dan perilaku sehari-hari lahir dari iman kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu ini. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah berikutnya. Semuanya saya peruntukkan demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.